Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sari dari Prodi PAI 5C Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai istishab mata kuliah usul fikih. Langsung saja kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian istishab itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama menurut etimologi, yang kedua menurut terminologi. Nah, istishab menurut etimologi, ada yang sudah tahu? Kalau ada yang sudah tahu, boleh di komen di kolom komentar. Nah, istishab menurut etimologi berasal dari kata istashaba. Nah, istashaba di sini mengikuti sigot istif'al yang berarti istamroro as-sohabah. Nah, kata sahabat itu artinya itu adalah sahabat ataupun teman. Dan istamroro artinya selalu atau terus-menerus. Nah, jadi secara lugawi istishab itu artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Nah, yang selanjutnya pengertian istishab secara terminologi. Ada beberapa pendapat menurut terminologi, namun di sini saya mengambil dua pendapat. Yang pertama menurut Imam Isnawi bahwa istishab itu adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai adanya dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua menurut Abdul Karim Zaidan bahwa istishab itu adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa istishab menurut terminologi adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum adanya dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Yang kemudian adalah adanya syarat-syarat istishab. Di sini syarat-syarat istishab itu ada dua. Yang pertama, Syafi'iyah dan Hambaliyah serta Zaidiyah dan Dohiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Dan yang kedua, Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab itu terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik ataupun ijabi menjadi hujah untuk menolak, tetapi tidak untuk mensabitkan. Nah, poin yang selanjutnya adalah macam-macam istishab. Ada yang tahu macam-macam istishab itu ada berapa? Ya, macam-macam istishab itu ada 5. Yang pertama, istishab hukum al-ibahah al-asasiyah, yang artinya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan kemahramannya. Yang kedua, istishab yang menurut akal dan syara hukumnya tetap dan berlangsung terus-menerus. Contohnya, misalkan saya itu wudu. Nah, saya itu wudu, telah berwudu. Nah, telah berwudunya itu dianggap berlangsung sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Misalkan penyebab yang membatalkannya itu adalah kentut. Nah, ketika saya berwudu sebelum duhur, nah, sudah memasuki waktu duhur, saya masih mempunyai wudu, saya belum kentut atau belum mempunyai hal-hal yang membatalkan untuk berwudu, sampai waktunya asar saya itu masih bisa melaksanakan sholat tanpa berwudu. Bukan karena tanpa berwudu, karena sebelum waktu sholat duhur saya sudah mempunyai wudu dan tidak ada hal yang dapat membatalkannya. Yang ketiga, istishab hukum akal
sampai adanya hukum syar'i. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu bahwa umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya hukum syara. Yang keempat, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Nah, jadi istishab seperti ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujahannya. Dan yang terakhir ataupun kelima itu, istishab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkan. Dan istishab ini dengan nas selama tidak ada dalil nas yang membatalkannya. Nah, teman-teman sudah bisa memahami ya antara macam-macam istishab yang satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman dapat disimpulkan bahwa istishab itu merupakan suatu landasan hukum yang masih diperselisihkan. Akan tetapi, kita sebagai umat Islam ataupun selaku umat Islam sepatutnya kita mempelajari dan mengetahui setiap hukum yang ada. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.